FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita masih bersama di Harmoni Keluarga Women and Parenting. Bahasan kita hari ini adalah kekerasan seksual pada anak. Ini masih hangat menjadi pembicaraan. Seperti yang disebutkan tadi, angka kekerasan seksual pada anak juga nggak menurun. Dan ini juga yang mungkin ya menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya ini yang mau saya tanyakan langsung, itu disuntik di mana sih, gitu kan ya? Oke, tapi tadi ada kita juga harus tahu apa sih yang menjadi trigger seorang pelaku itu seorang predator. Kita langsung sebut aja predator kali ya. Predator seksual melakukan kekerasan seksual pada anak. Apa sih triggernya nih, Kak Ruth? Ya. Baik, kalau kita bicara tentang trigger, tadi sudah disinggung sedikit sama Dokter Paul ya, bahwasanya hormon-hormon lelaki itu diproduksi begitu saja tergantung tentang kesehatan yang bersangkutan gitu. Mm-hmm. Nah, kalau bicara tentang triggernya, kalau untuk aspek psikologisnya biasanya nggak jauh-jauh Kak dari apa yang tadi dokter sudah singgung, dari apa yang biasa dilihat. Okay. Dari apa yang biasa dilihat, kemudian dia berimajinasi, kemudian setelah dia berimajinasi, dia berusaha dan berupaya untuk mewujudkannya menjadi nyata, untuk dilakukan. Kemudian fantasi-fantasi ini Kak, itu kalau di bahasa orang awamnya itu kayak punya kecenderungan untuk lebih, bahasanya naik ya, maksudnya turn on gitu. Biasanya lebih ke macam-macam, ada yang ke anak kecil, ada yang ke kadang-kadang aneh-aneh gitu, ada yang melihat telapak kaki orang, ada yang hanya melihat betis gitu, ada yang sukanya sama ibu-ibu yang baru punya anak satu. Ya macam-macam Dok. Nah, kalau yang sama anak-anak itu salahnya di mana sih dari imajinasinya? Kenapa anak-anak? Pertama begini Kak, kita persoalan kenapa dia akhirnya memilih anak-anak itu adalah karena dia merasa punya kuasa. Dan yang kedua, dia tidak perlu melakukan upaya yang keras untuk meyakinkan seseorang melakukan fantasi-fantasi yang sudah tercipta di kepalanya gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan seorang lelaki menginginkan hubungan seksual gitu dengan seumuran atau yang hampir sama dengan umurnya, dia pasti akan butuh upaya kayak misalkan meyakinkan dia untuk menjadi kekasihnya atau mengajak dia untuk melakukan hubungan seksual. Itu akan lebih sulit dibanding dengan melakukan hubungan dengan anak kecil. Ya, karena anak kecil lebih mudah diperdaya. Dan yang kedua, anak kecil ini lebih lebih mudah ditakut-takuti gitu loh Pak. Jadi kalau anak yang sebaya dengan dia diajak melakukan hubungan itu, tentu dia akan meminta tanggung jawab. Kemudian ada akibatnya hamil misalkan, ya kan? Tapi kalau dengan anak kecil, selain dia gampang dibungkam, resiko bahwa meninggalkan jejak hamil misalkan itu tidak ada gitu. Dan yang ketiga adalah yaitu tadi penyakit mental Pak. Jadi dia punya kecenderungan untuk menguasai. Dia merasa memiliki ada nilai plus di dalam dirinya kalau dia sudah melakukan itu dengan anak-anak kecil. Berarti ada gangguan kejiwaan seperti itu ya? Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Siregar. Apakah kontes-kontes kecantikan bisa memicu kejadiannya mengarah pada pelecehan seksual? Anak saya sering mengikuti perlombaan kecantikan. Sekarang ini jadi agak khawatir. Tadinya saya membebaskan. Ya, itu berkaitan dengan apa yang terjadi, seperti saya bilang di awal tadi, bahwasanya kalau ada anak kecil yang terlihat menarik,
ada yang sepertinya melebihi usianya untuk berpenampilan, itu membuat stigma di masyarakat adalah bahwasanya anak ini sudah cukup dewasa untuk diperlakukan secara dewasa. Karena dia sudah tidak berperilaku seperti anak seusianya, berpenampilan, berpakai baju, lenggak-lenggok di depan umum. Nah, itu bukan perilaku orang dewasa. Nah, di sebagian orang-orang yang dewasa melakukan pelecehan seksual ini, di pikirannya ada seperti itu. Jadi dia merasa bahwasanya anak kecil ini sudah cukup umur nih untuk diperlakukan seperti umumnya orang dewasa. Ada pikiran seperti itu. Tetapi pada dasarnya kan, kalau kita bilang jangan gitu, tidak semua peraturan itu tidak semua himbauan itu dilaksanakan. Kan? Jadi ya yang ditanyakan sama Ibu Siregar tadi, menghentikan anaknya untuk tidak ikut lagi dalam kontes-kontes seperti itu, ya menurut saya bijak. Tetapi perhatikan juga anaknya, apakah dia merasa enggak kalau cita-citanya atau hobinya diberhentikan begitu saja. Gitu. Oke, padahal yang salah tuh imajinasi si predator itu ya, iya. Dok ya. Dok, jadi ini sudah keluar PP Kebiri, Dok, untuk mengantisipasi, katakanlah seperti jadi kan agak takut nih kan gitu. Jadi saya yang mau ditanyakan sebenarnya saya mau bertanya, tapi ada juga pertanyaan yang masuk. Dokter, dari Ibu Novi Ibu Novi di Amaliun, apakah reproduksi pria bisa kembali normal setelah dikebiri? Terus ada pertanyaan juga dari Derry, apakah kebiri sama dengan vasektomi? Nah, coba dokter itu dulu deh, Dok. Walaupun saya penasaran di mana sih disuntiknya gitu kan. Iya. Oke, tadi Ibu Novi bertanya tentang apakah kalau sudah dikastrasi, dikebiri bisa kembali ke normal. Dalam dunia medis, kebiri itu mungkin bahasanya yang lain adalah kastrasi. Kastrasi itu bisa secara medikal, bisa secara pembedahan. Pembedahan yang dimaksud adalah mungkin di sini niat dari kebiri itu adalah menghilangkan hasrat seksual dari libido, ya. Libidonya ya. Jadi saya bilang bahwa produksi hormon testosteron sebagian besar, 90% lebih, 95% itu berasal dari testis, buah zakar. Jadi kalau misalnya secara pembedahan yang kita buang adalah buah zakarnya. Dan kalau secara medikal, berarti obat yang kita suntikkan akan mempengaruhi si buah zakar tadi untuk tidak memproduksi hormon yang tersebut, hormon testosteron. Nah, bagaimana prosesnya kalau pada yang dilakukan kebiri secara pembedahan itu tidak bisa kembali ke normal lagi? Tunggu, Dok, berarti kebiri ada berapa jenis, Dok? Pembedahan dan medikal. Dengan suntikan, dengan obat, ya. Terapi ini umumnya biasanya kita berikan pada penderita kanker prostat yang stadium sudah lanjut, karena kanker prostat itu makanannya adalah hormon testosteron tadi untuk menjadi semakin agresif. Jadi makanya kalau sudah stadium lanjut berarti sudah tidak bisa dilakukan pembuangan total daripada si kanker, sehingga diperlukan terapi yang lain yang untuk meredam aktivitas dari kankernya, yaitu yang tadi saya bilang dikebiri, dikastrasi. Nah, kalau kastrasi dengan pembedahan, dikebiri secara pembedahan, ya sudah kita buang organnya, ya nggak bisa kita kembalikan. Ya, Bu Novi tadi ya. Tapi kalau misalnya secara medis dengan suntikan obat, itu kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu efek obatnya sudah hilang, maka tubuh akan memproduksi hormonnya kembali seperti semula. Karena di dalam tubuh kita pasti sel-sel itu sudah terprogram untuk mengembalikan ke normal lagi. Berapa lama, Dok, untuk satu kali suntikan itu berlaku peredaman libidonya, Dok? Libido itu kalau dengan diredam biasanya satu suntikan tergantung dosisnya. Ada obat yang sediaannya untuk 3 bulan, ada obat yang sediaannya untuk disuntik setiap bulan. Jadi kalau dosis sampai 3 bulan, berarti selama 3 bulan itu aktivitas hormonnya diredam. Cuman tadi dengan pemberian suntikan itu biasanya
obatnya itu disuntik di bawah kulit. Di bawah kulit itu ada lapisan subkutis namanya. Lapisan itu kaya akan lemak dan masih di atas otot. Biasanya orang kalau disuntik otot misalnya seperti pada vaksin itu akan sedikit nyeri. Tapi kalau nggak ada subkutis, pada lapisan di bawah kulit itu dia lebih nyaman ya. Dan biasanya disuntik bisa di daerah yang banyak lemaknya seperti perut, paha, bokong, ataupun dahi. Oh, bukan di daerah reproduksi itu ya. Bukan. Saya penasaran di mana disuntiknya. Bukan di daerah. Oke. Nanti bisa kebas ya. Ya itu makanya gimana sih disuntiknya kan begitu. Nah itu dia ada yang per 3 bulan, ada yang per 2 per tiap bulan ya. Iya, betul. Kalau misalnya lah predator ini dihukum 2 tahun, berarti memang kita harus balik lagi ke ini memang bukan ranah kita, ranah hukum. Tapi kalau misal 2 tahun dihukum, dia ada sekitar 4 kali 2 ya kali suntikan, dan selama 2 tahun itu dia diredam libidonya. Ini pertanyaan dari Bu Novi tadi, berapa persentase back itu normalnya? Kembali ke normalnya. Biasanya kalau dalam jangka waktu sudah kita pada penderita kanker prostat, kalau sudah 9 bulan mendapat terapi, kita stop terapinya. Bulan berikutnya berangsur-angsur libidonya akan kembali. Jadi memang butuh waktu. Tubuh tidak akan bisa mengembalikan semuanya ke dalam kondisi normal, apalagi dengan masih ada obat di dalam. Ya tetap dalam tubuh akan membutuhkan proses siklus waktu 1-3 bulan untuk dia menuju kembali ke kondisi normal lagi. Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Dery, apakah kebiri sama dengan vasektomi? Ya. Jadi kebiri saya bilang berbeda sama vasektomi. Vasektomi itu adalah KB pria, ya, proses sterilisasi pada pria. Tadi saya bilang dari buah zakar ada saluran yang mengalirkan sperma menuju untuk dikeluarkan, ya, namanya vas deferens. Saya nggak tahu bahasa awamnya apa ini vas deferens ya, karena ini bahasa anatomi, bahasa medis. Dia organ kecil kayak selang kecil, ada kalau diraba dari luar ya, dari kulit teraba seperti kawat. Yang kalau itu ditekan ada terasa seperti sakit di perut ya. Jadi seperti itu. Nah, pada proses vasektomi kawat selang ini yang kita potong. Jadi kita mencegah sperma itu yang diproduksi di buah zakar ditransportasikan ke kantong vesicula seminalis sebagai tempat penyimpanannya sebelum dikeluarkan. Siklus sperma itu terbentuk dalam 3 bulan sekali. Jadi dalam 3 bulan sekali sperma akan terbentuk lagi. Kalau dia tidak dilahirkan bagaimana? Apakah menjadi penyakit di situ? Enggak. Kalau sudah 3 bulan dia akan sama seperti sel-sel yang lain seperti darah, kulit. Dalam proses waktu tertentu dia akan terdegradasi sendiri, akan mati sendiri. Jadi sperma itu 3 bulan terbentuk. Jadi nggak sama kebiri dengan vasektomi. Itu bedanya, Pak Dery. Jadi kalau di vasektomi, kalau Pak Dery di vasektomi itu beda dengan. Iya. Yang paling penting pada kebiri. vasektomi sama kebiri adalah kebiri menghilangkan libido. Pada vasektomi libido tidak terganggu. Oke. Nah, Jadi karena memang diredam ya. Iya. Wah, ini kalau ngomongin soal, sebenarnya saya jadi pertanyaan ini mengenai kekerasan seksual pada anakkah yang menarik atau mengenai kebirinya yang menarik? Jangan malah kemana-mana ya kan, imajinasinya. Bukan, saya kan memang begitu suntik kimia kebiri pada ini di mananya ya disuntik kan? Jadi juga sahabat Sonora sudah tahu, bukan pada alat reproduksi, tetapi di bawah kulit ya dok ya. Oke, dan itu bisa di kulit-kulit yang tebal ya dok? Tebal yang banyak lemaknya. Perut, paha, bokong. Oke. Dok, ini waktunya juga semakin tidak memungkinkan. Karut juga ada. Tadi ada pertanyaan yang saya catat ini mengenai korban kekerasan seksual. Apakah bisa menjadi pelaku nantinya dari Pak Surya? Nah, ini kalau ini pertanyaannya ke Karut. Apakah bisa jadi pelaku nantinya kalau dia sudah menjadi korban kekerasan seksual? Yang umum terjadi adalah ya. Singkat saja ya, yang umum terjadi adalah dia. Karena ada dendam gitu ya? Lebih ke karena karena biasa ya. Jadi dia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Bahasa itu tadi bahasa. Kalau dia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, nah dia akan merasa bahwasanya itu acceptable.
itu bisa diterima. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di dunia ini begitu. Jadi akhirnya dia akan menerima itu sebagai sebuah kewajaran yang boleh kok, ternyata aku diginiin, nggak dianggap sebuah kesalahan atau sebuah tragedi atau sebuah sesuatu yang salah. Jadi lama kelamaan dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa dinikmati, Kak. Oke. Sebagai sesuatu yang dinikmati, sebagai sesuatu yang wajar. Nah, umumnya kita manusia ini kan apa yang enak, apa yang mudah dilakukan, biasanya itu akan menjadi kebiasaan kita, karena tidak ada peraturan atau larangan atau hukuman yang menghalangi itu terjadi pada kita. Kalau itu tidak ada yang menghalangi orang lain untuk melakukan hal itu kepada kita. Nah, akhirnya lama kelamaan kita menganggap itu adalah sebuah kewajaran. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak pakai helm. Sekali, Nggak masalah. 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa kok, ya besok-besok nggak pakai helm. Itu hal yang habit yang akhirnya pertama melanggar peraturan, tetapi karena tidak ada yang penegakan hukum atau tidak ada yang kontrol. Iya, akhirnya dianggap sebagai ya udahlah, memang wajar kok, itu nggak apa-apa itu. Jadi kewajaran ya. Yes. Oke. Jadi kalau begitu dengan adanya PP Kebiri ini gimana? Apakah cukup mampu? Kalau ditanya cukup mampu atau tidak mampu, kita nggak bisa menjawab ya, karena mungkin ini kayak shock terapi mungkin ya. Jadi kayak ada peraturan yang membuang sampah di sini akan bla 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 segala macam. Mungkin awalnya orang akan agak jiper gitu awalnya. Tetapi kemudian yang membuat ini bekerja, working out adalah ketika ada kejadian dan peraturan ini benar-benar dilaksanakan 2-3 kali, mungkin orang akan merasa wah benar nih peraturan itu. Jadi saran saya kepada penegak hukum di Republik ini adalah segera laksanakan ini gitu, agar kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak kita tidak semakin besar gitu. Minimal minimal orang yang ingin melakukan itu akan berpikir ulang gitu. Oh ternyata benar nih dihukum. Oh ternyata benar nih digituin. Tapi kalau saya menjadi masalah PP ini, selama ini kan obat kastrasi secara medis itu dengan suntikan itu Ada efek samping nggak, Dok? efek samping pasti ada. Ya Semua namanya obat. semua obat ada efek samping. Iya. Tidak ada yang obat yang tidak ada efek samping ya. Cuman kalau misalnya selama ini kan obat-obatan kastrasi secara suntikan itu kita berikan memang pada seseorang yang menderita suatu penyakit. Saya bilang tadi kanker prostat. Cuman apakah pada orang yang secara fisik tidak menderita penyakit itu terus diberikan obat itu, ya saya nggak tahu apakah di negara dunia ini ada yang menerapkannya selain di negara kita yang mau menerapkannya. Karena setahu saya mungkin dengan orang yang sehat kita suntik dengan obat itu, apakah nanti libidonya bisa kembali lagi? Nah, itu menjadi pertanyaan besar dan butuh penelitian tahunan untuk bisa mengetahui hal itu. Dan belum tentu yang jadi subjek penelitian nanti dalam arti pelaku predator seksual itu mau dilibatkan dalam penelitian itu. Itu karena ada haknya seorang subjek penelitian untuk tidak mau dilibatkan. Dan ini menjadi masalah juga sama kesehatan si pelaku. Jadi saya tidak tahu apakah PP ini sih diterbitkan sudah berbicara dengan para ahli di bidang hukum medis ya, terus sudah dilihat aspek mediko-legalnya kepada pelaku dan kepada korban juga, atau sudah dibicarakan dengan perhimpunan dari psikolog misalnya atau perhimpunan dari dokter psikiatri, mana yang lebih efektif? Apakah kastrasi ini memang dijamin memberikan efektif atau secara pendekatan psikologikal yang lebih efektif dalam menghadapi predator seksual? Sudah banyak, Dok, pendekatan psikolog dari sisi psikologi ya, kejiwaannya masih ada. Jadi mungkin ini alternatif ya, Dok ya. Atau ini memberikan warning dan juga opsi lain. Warning dan efek dan opsi lainnya ya, shock terapi, opsi lainnya.
kalau masih juga melakukan kejahatan seksual, ntar nggak bisa hidup lagi loh. Anunya. bukan Anda yang tidak bisa hidup lagi, anunya atau bukan libidonya. Sebenarnya anunya masih hidup nggak sih, Bu? Iya. Kayaknya penasaran banget ya. Karena dia concern banget gitu dok. Enggak, maksudnya Jadi anunya menaruh curiga. Kali ini bertanya tentang suatu masih hidup nggak sih gitu? namanya gangguan seksual. Iya. Gangguan seksual itu ada dua, ada masalah hasratnya atau ada masalah organnya. Oh. Kalau masalah organnya yang tadi hasratnya ada, organnya nggak bisa hidup gitu ya, itu memang penyakit juga. Tapi ada juga yang hasratnya nggak ada. Kalau hasratnya nggak ada itu ya mungkin Susah. banyak masalah, Pikiran. banyak kondisi psikis yang mendasari. Tapi kalau pada orang sehat dan predator seksual harusnya itu ya hidup ya. Harusnya. Cuma hasratnya aja yang ya, nggak ada. hasratnya aja yang salah dalam menyalurkan hasratnya itu yang menyimpang. Berarti kita nggak salah-salah amat kalau kita suntik kebiri kan dok ya? Karena kan masih hidup ya dok. Dokter, makasih loh Dokter Pau, Iya. udah mampir di sini. Saya jadi tahu ternyata yang disuntik nggak di situ ya dok ya. Dan semoga ini juga menjadi warning, menjadi efek kejut ya Kak Ruth ya. Iya. Untuk para predator seksual, hati-hati. Sekarang sudah ada PP dan semoga ini juga menjadi perlindungan bagi korban kekerasan seksual ya Kak Ruth ya. Oke, terima kasih Kak Ruth, terima kasih Dokter Pau. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah ngobrol-ngobrol hari ini di Women and Parenting bersama Kak Ruth Damayanti, Master Psikologi, Abdi Negara Muda, juga ada Dokter Rizky Febrian Prapiska, Dokter Pau, spesialis urologi konsultan dari Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan. Kalau mau lebih lanjut lagi mengenai seperti apa sih kebiri, sama aja. Jangan tanya sama saya juga baru tahu hari ini. Oke, Rini Aprianti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. I'll see you next time. Bye.